Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Aktivitas sebelum fasilitas. Aktivitas. Setelah menyebut guru tua dengar sebutan Tinyom, si botak ini dituntut untuk meminta maaf, tapi dia menolaknya. Saya setuju, kita tidak boleh menghina ulama. Tapi bagi saya itu, yang saya hina itu bukan ulama itu. Dia datang sebagai pendatang, dia lahir di Yaman, dia datang ke Nusantara, kemudian oleh penjajah Belanda dikasih tanah. Itu tanahnya dari mana itu? Tanah Al-Khairat itu. Secara hukum itu bermasalah itu. Siapa sih itu guru tua? Saudara, guru tua itu adalah Sayyid Idrus bin Salim Al-Ghufri. Biasanya disingkat SIS, S-I-S. Seorang tokoh besar yang luar biasa di Sulawesi. Beliau pendiri Al-Khairat, satu perguruan Islam yang memiliki cabang lebih dari 1.500 cabang. Sekolah pesantren pendidikan se-Indonesia Timur, dari tengah sampai ke timur, dari Sulawesi sampai ke Papua sana ya kawan. Nah, jadi kalau tanya guru tua, itu hampir semua orang Sulawesi sampai Papua sana, yang di kampung-kampung, yang di gunung-gunung, yang di pelosok-pelosok, yang muslim maupun non-muslim, semua kenal siapa guru tua. Ya kan? Ketika Indonesia merdeka, dia nggak dukung apapun. Apa yang disebut diklaim sebagai guru tua yang mendidik rakyat itu mana buktinya? Al-Khairat itu berapa santrinya? Jaringannya memang banyak, tapi berapa itu santrinya? Itu juga. Dan apakah Al-Khairat itu pro Pancasila, pro Bhinneka Tunggal Ika? Saya meragukan. Dan kalau saya disuruh minta maaf atas apa itu kosakata monyet, ya berarti orang yang menyuruh saya minta maaf dan mengancam saya untuk minta maaf itu harus juga mengancam Allah Subhanahu wa taala untuk menarik kata-kata, untuk menarik firman-Nya. Ya karena kan saya bilang, saya sedang mengamalkan ajarannya Allah Subhanahu wa taala di Quran. Orang zalim, orang jahat, orang kafir, orang pengkhianat bangsa dan negara kan berarti kafir. Itu kan Allah sendiri menyuruh, memerintahkan ya kita untuk mengatakan, untuk mengajari kita dengan firman Allah, kunu qiradatan khasi'in. Ada monyet, teriak monyet. Dalam satu diskusi dia katakan apa? Guru tua itu monyet. Dia sebut pengkhianat, kurang ajar. Bukan guru tua yang monyet, kau yang monyet. Ada monyet, saudara, seenaknya ngomong. Guru tua dibilang monyet, guru tua dibilang pengkhianat. Al-Khairat dia bilang merampas tanah negara, saudara. Mereka bekerja banting tulang, kuras keringat, korbankan harta benda untuk bela agama, bela Islam, bela bangsa, bela negara. Kau yang monyet, bukan guru tua yang monyet. Pakai bawa ayat Quran, saudara. Saya katakan guru tua itu monyet karena ada ayat Quran diambil dari surat Al-Baqarah, saudara, yang firman Allah untuk orang-orang Yahudi, saudara, untuk Bani Israel yang melawan perintah Allah, yang Allah katakan kunu qiradatan khasi'in, jadilah kamu sekalian sebagai monyet-monyet yang hina. Dia ambil itu ayat, dia bilang ini perintah Allah, dengan ayat ini saya katakan guru tua itu monyet, kurang ajar. Betul. Ya, kalau mengancam saya untuk minta maaf dengan kosakata monyet itu, ya suruh mengubah Al-Quran dulu. Setelah pihak Al-Khairat melaporkan si botak dungu ini, akhirnya dia minta maaf. Losokan jadi macan, ternyata mentalnya kecut kayak pecundang. Tuhan mengatakan kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian semua monyet yang hina. Kurang ajar. Bukan guru tua yang monyet, kau yang monyet. Jadi kalimat monyet itu bukan saya alamatkan untuk guru tua, tetapi kepada upaya-upaya sekelompok orang yang berusaha mensiasati
orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional untuk bisa tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Kedua, walaupun demikian, jika apa yang saya nyatakan itu dianggap menghina kepada pihak-pihak yang terkait, saya menyatakan memohon maaf. Saya menyatakan memohon maaf. Saya menyatakan memohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para donatur yang baik hati diberikan limpahan rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah. Amin. Al-Zikra Nafi'ah, aktivitas sebelum fasilitas. Al-Zikra, aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Sebenarnya boleh gak kita ngedoain keburukan buat orang? Boleh gak? Ngedoain, ya Allah hancurkan ini, hancurkan kelompok itu. Boleh gak kita ngedoain kayak begitu? Ngedoain supaya orang-orang yang jahat sama orang Islam, ya, apapun bentuk kejahatannya, siapapun orang Islam yang dijahatin, kita doain supaya mereka binasa. Boleh apa enggak tuh? Kadang-kadang kita suka ada orang dengar begini, enggak, ente enggak boleh doain jelek dong. Doain biar mereka itu dapat hidayah begitu. Enggak boleh doain jelek, ente enggak rahmatan lil alamin. Ya. Sering kita dengarkan kayak begitu. Pertanyaannya boleh apa kagak? Begini, Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, itu kitab dibaca sama para habaib. Di situ ada bab khusus. Nama babnya Babu Jawazi Du'ail insani ala man zalamal muslimina au zalamahu wahdah. Nama babnya begitu. Bab ini menjelaskan tentang bolehnya seseorang mendoakan keburukan, kehancuran, keburukan, kebinasaan untuk orang-orang yang menzalimi umat Islam, atau doa jelek buat orang yang ngezalimin dia sendiri. Boleh. Bahkan Imam Nawawi mengatakan hadzal bab wasi'un jiddan. Bab ini bab yang sangat luas sekali, kata beliau. Terlalu banyak dalil-dalilnya dari Al-Quran dan dari hadisnya Nabi Muhammad SAW. Gitu. Banyak. Ente boleh buka tuh kitab. Kalau dengar ente yang ngerti-ngerti baca kitab, buka situ ada. Apalagi kalau ente bisa baca syarahnya Al-Adhkar. Boleh apa kagak? Boleh. Kita ngedoain keburukan buat orang yang menzalimi umat Islam atau ngezalimin diri kita sendiri. Secara hukum boleh. Rasulullah pernah, Habib? Pernah. Itu diantaranya sebabnya ada kunut. Nabi mendoakan kebinasaan untuk Bani Ri'il dan Zakwan yang membunuh beberapa 70 orang sahabat Nabi. Termasuk juga Nabi mendoakan keburukan kepada orang-orang Quraisy yang terlalu parah jahat sama Nabi. Allahumma alaika bil mala' min Quraisy. Allahumma alaika bil mala' min Quraisy. Ya Allah, kelompok orang-orang Quraisy tertentu saya serahkan kepada Engkau, mereka habisin dan mereka ya Rabb. Dan orang-orang yang disebut, yang didoain begitu sama Nabi, semuanya terbunuh di perang Badar, habis semua. Jadi ada itu. Ada. Terus bagaimana dengan doa Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang nimpukin Nabi. Ini kan kadang-kadang dijadiin kontradiksi, keterangan ini sama keterangan ini begitu. Jadi orang kagak. Memang orang itu kalau mengkaji ilmu nggak cukup ilmu doang. Ilmu doang nggak cukup. Kalau cuma ilmu doang ente bingung.
Di sini Nabi doain binasa, tapi kok di sini Nabi ngedoain baik. Allahumma hadi qaumi. Ya Allah berilah hidayah kepada kaumku fa innahum la ya'lamun. Syuf ente lihat Nabi Muhammad ditimpukin, Nabi enggak marah. Nabi enggak terus begini, enggak didoain sama Nabi. Begitu Nabi Muhammad. Jangan doain jelek ente. Bingung enggak ente? Ini kurang piknik apa kagak ngerti pemahaman antara dua konteks yang berbeda. Ya, kan begitu tuh. Akhirnya ribut orang Islam ribut gara-gara bab pembahasan gituan. Walhasil. Bagaimana benang merahnya? Jadi begini benang merahnya itu. Nabi ngedoain hidayah sama doain binasa itu konteksnya beda, yang diadepin beda. Kalau yang didoain dapat hidayah, udah jahat sama Nabi tapi Nabi tetap ngedoain biar dapat hidayah. Allah mereka nggak tahu. Konteksnya apa? Mereka orang-orang yang enggak kenal tentang siapa Nabi Muhammad. Yang nimpukin Nabi Muhammad itu, yang pakai batu itu siapa? Orang-orang Taif. Orang Taif enggak kenal Rasulullah enggak hidup di tengah mereka. Enggak kenal, apalagi tahu ini utusan Allah. Enggak kenal, Nabi itu orang asing dianggapnya sama mereka. Kenal-kenal begitu aja. Berbeda sama yang Nabi doain hancur karena mereka udah tahu Islam kan. Orang Quraisy, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kalian sudah kenal Nabi Muhammad itu. Sampai Allah bilang wa ma sahibukum bimajnun. Allah bilang sahibukum. Saking dekat Nabi, orang Quraisy sudah tahu Al-Amin. Jadi beda cara perlakuin orang yang emang kagak tahu ngejahatin kita. Ya Allah, mudah-mudahan dia dapat hidayah, dia kagak ngerti, maklumin. Konteksnya orang jahil, orang bodoh. Kita tolerir kalau orang bodoh kagak ngerti. Tapi kalau orang yang ngerti, udah tahu perbuatan dia salah. Ini ngerugiin Islam. Kok ulama ngerugiin Islam? Kok ulama ikut-ikutan dukung yang ngerugiin Islam? Kok ini orang Islam tapi kok sama Islam begini? Terang-terangan ini, terang-terangan. Nah itu beda lagi, itu pakai doa Nabi yang Nabi sampai kunut sebulan tuh. Mendoakan kebinasaan buat kaum yang membunuh sahabatnya. Masuknya ke situ konteksnya. Begitu juga bedanya, lihat perbedaan antara, makanya mahamin ilmu itu nggak boleh sembarangan. Harus pakai guru. Ada satu orang datang ke masjid, Nabi sama sahabatnya lagi di masjid. Orang Badui primitif, orang gunung yang kagak ngerti apa-apaan, datang ke masjid, rupanya dia kebelet kencing, dia kencing di dalam masjid, kencing di masjid. Sahabat langsung pada kagak tahan melihatnya. Ini orang ya. Mau diberi sama sahabat, kata Nabi jangan. Tahan. Ya Rasulullah. Ya. Udah biarin dia tuntasin dulu kencingnya. Udah selesai kencing, beres, dah bilangin, ini masjid nggak boleh kencing kayak gini ya. Saya blok airnya, saya blok. Sampai dalam riwayat ini orang Arab Badui tadi bilang, Allahumma arhamni wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, biar sayang sama aku dan Muhammad, yang lain jangan disayang ya Rabb. Galak-galak banget sama saya. Lihat cara Nabi. Kenapa Nabi bilang jangan? Satu, kalau ente beri dia, ini orang lagi kencing, mendingan kotor di situ. Kalau ente omelin dia, akhirnya dilar-larian kencing bleweran untuk masjid, malah tambah banyak. Udah kepalang di situ aja satu. Yang kedua dari hadis itu kata ulama, Rasulullah kenapa kok mentolerir, memaafkan? Karena ini orang kagak ngerti. Cara memperlakukan orang enggak ngerti beda sama cara memperlakukan orang yang udah ngerti masih konyol. Ini kan kadang-kadang kita hadis yang mestinya untuk orang yang kagak ngerti dipakai buat orang yang udah ngerti. Jadi dibelain dia. Kita kudu rahmatan lil alamin, biarin dia zalim, biarin. Nah, itu salah. Kayak begitu. Ini dalam pemahaman ilmu ya. Supaya ilmu itu enggak acak-acakan. Berbeda halnya di saat yang lain ada satu sahabat wudu dan Nabi tahu dia wudu, terus dia sholat. Itu dia wudu di kakinya ada kira-kira
seujung jari begitu yang belum kena air. Berarti kan wudunya nggak sempurna tuh. Kita wudu semuanya kena air. Mata kakinya aja nggak kena air. Kagak sah wudunya semua. Terus dia sholat, ditegur sama Nabi. Ente ulangin. Ulangin, nggak bisa kayak begitu. Kata ulama, kenapa? Karena ini udah konteksnya udah bukan konteks orang kagak ngerti. Nabi tegas di situ, saklek. Jadi ulama mengatakan, kenapa Rasulullah ke orang Arab tadi kok didiemin? Dia nggak ngerti, jangan disamain sama orang yang ngerti. Kalau orang yang ngerti nggak apa-apa yang tegas sama dia. Begitu, ya. Begitu juga dengan doa kebinasaan. Boleh gak kita ngedoain binasa? Boleh. Ya. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahihi salahul islam wal muslimin. Ya Allah, perbaikilah kami dan perbaikilah pihak manapun yang kalau dia baik untung buat orang Islam, nguntungin umat Islam. Wala tuhlikna, dan jangan kau binasakan kami. Wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Dan binasakanlah siapapun pihak yang kalau dia hancur yang untung Islam. Nggak apa-apa ente doa kayak begitu. Gitu ya. Jadi boleh apa kagak ngedoain orang binasa yang ngezalimin Islam? Boleh. Beb, itu kita ngedoain orang jelek supaya binasa, supaya hancur. Itu apa kagak rahmatan lil alamin tuh? Kan Islam rahmatan lil alamin. Justru itu bagian daripada rahmatan lil alamin. Karena kita kesian nama orang Islam dizolimin mulu. Biar hancur dah begitu. Ya. Justru yang bahaya itu orang zalim didoain panjang umur. Wah, bahaya banget itu. Ada orang zalim, terang-terangan zalim, belak-belakan, kadang-kadang korupsi, kadang-kadang ngezalimin orang begitu ya. Ngejahatin orang misalnya. Tahu-tahu kita doain mudah-mudahan biar beliau sehat afiat panjang umur. Satu ulama mengatakan, ana lupa namanya, man da'a li zalim bitulil umur, siapa orang yang doain orang zalim panjang umur, faqad ahabba an yu'sallah fi ardhihi atau kama qala. Dia emang girang kalau Allah dimaksiatin di buminya, girang dia. Makin banyak kezaliman dia girang. Soalnya kan orang makin panjang umur, makin kezaliman itu kan makin jalan begitu. Itu kata seorang ulama. Paham ya? Jadi menyikapi orang zalim itu ada porsinya dalam Islam. Rahmatan lil alamin kepada orang zalim jangan didoain panjang umur. Kenapa? Karena kita rahmatan lil alamin, kesian orang Islam yang lain yang pada pegel sama dia, kesian. Rahmatan lil alamin itu begitu.